Welcome back to this channel again guys, dan di video ini saya akan mencoba membahas soal gagalnya perhelatan Piala Dunia Usia 20 di Indonesia dan dikaitkan dengan posisi PDIP sebagai partai yang berkuasa atau the ruling party di tanah air. Mengawali pembahasan, saya mencoba mengutip pendapat dari seorang filsuf besar China, Sun Tzu, yang mengatakan bahwa kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu. Niscaya dalam 100 pertempuran akan ada 100 kali kemenangan. Kita tahu perhelatan akbar pemilu akan dilaksanakan tahun depan. Setiap partai politik tentu sedang mempersiapkan amunisinya dan saling mengintip strategi lawan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, terdapat dua tema besar yang menjadi jargon yang selalu diusung partai politik di Indonesia. Pertama, tentu saja sentimen nasionalisme dan pluralisme. Sementara, sentimen agama ternyata masih menjadi jualan yang masih tetap laku hingga saat ini. Jangan lupa, sentimen agama mulai masif digunakan sejak tahun 2017 dan terbukti berhasil. Saya memprediksi jualan bualan agama masih akan terjadi di tahun 2024 nanti. Tentu, partai-partai politik yang menjual sentimen nasionalisme sudah mulai mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Sun Tzu, yaitu kenali musuhmu yang berupa sentimen agama. Jadi, setiap isu-isu populer yang berpotensi dieksploitasi menjadi isu agama harus mulai diredam. Nah, yang menarik adalah perhelatan Piala Dunia Usia 20 memang berpotensi menjadi ajang yang membangkitkan sentimen agama akibat keikutsertaan tim Israel. Memang terdapat penggiringan opini yang salah tentang konflik Israel dan Palestina ini. Konflik ini acap kali dianggap sebagai konflik antar agama. Padahal beberapa ahli sudah menjelaskan bahwa konflik ini murni adalah soal perebutan wilayah. Penduduk Israel pun ada yang Islam, dan penduduk Palestina pun ada yang Kristen. Bahkan istri dari Yasser Arafat, mantan pemimpin perjuangan kemerdekaan Palestina, itu beragama Kristen. Dalam adagium dikenal istilah ek falso quod libet, yang artinya dari pemahaman yang salah muncul kesimpulan yang salah. Dalam konteks ini adalah konflik Israel dan Palestina. Lucunya, kesimpulan yang salah ini lalu terbawa ke Indonesia dan menjadi isu agama yang sangat ditakuti partai-partai politik, khususnya berhaluan nasionalis. Dalam konteks Piala Dunia Usia 20, terdapat suatu fobia akan kehadiran timnas sepak bola Israel. Bisa dibayangkan jika timnas Israel bermain di Indonesia dan tampil sebagai juara Piala Dunia Usia 20 di Indonesia, lalu mereka mengibar-ngibarkan bendera Israel saat perayaan kemenangan. Jika ada yang kemudian berkata, tidak mungkin timnas mereka bisa menjadi juara, tentu kalian harus melihat ya, bagaimana timnas Israel ternyata mereka adalah runner-up Piala Eropa Usia 20. So, ada potensi bagi mereka untuk menjadi juara Piala Dunia Usia 20. Nah, daripada nantinya kehadiran timnas Israel menjadi bumerang bagi parpol nasionalis, apalagi 2024 juga semakin dekat, maka lebih baik memadamkan api ketika api itu masih kecil. Lebih baik segala keadaan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi isu agama harus dipadamkan dari sekarang. Itulah mengapa Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah yang notabene adalah petugas partai harus menjadi bidak atau pion demi kepentingan raja atau ratu. Merujuk pendapat Sun Tzu, benar jika PDI Perjuangan
sudah berhasil mengenali musuhmu. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mereka masih mengenali diri mereka sendiri? Jangan sampai strategi mendadak kadrun ini justru menjadi backfire dan menjadi bumerang bagi kepentingan mereka di tahun 2024. Begitulah kira-kira.